500 tahun yang lalu, seorang pria bernama Jie sedang putus asa karena kekasihnya meninggal. Tak lama, datang nenek eman yang ingin membantunya menghidupkan kembali kekasihnya. Namun, ia harus mengorbankan sesuatu. Jie harus memasukkan lonceng perak milik kekasihnya yang akan menjadi paku perak di dadanya. Maka 500 tahun kemudian kekasihnya akan hidup kembali. Namun, Jie sejak saat itu tidak akan terluka ataupun meninggal. Dalam waktu yang tiada batasnya, Jie dan kekasihnya selamanya tidak akan bersama walaupun ia mencintainya. Jika tidak, ia akan mendapatkan hukuman. Kekasihnya akan bangun setelah Jie menunggu selama 500 tahun dan saat lonceng perak seluruh pohon tidak berbunyi. Jie pun menunggu sampai hari di mana lonceng perak seluruh pohon tidak berbunyi walaupun angin berhembus kencang. Akhirnya ia berhasil menunggunya. Di samping itu ada sebuah lonceng yang jatuh. Ketika ingin mengambilnya, ada seorang gadis yang berkata bahwa lonceng itu adalah miliknya. Gadis itu adalah Senji. 6 tahun kemudian di Pulau Yinling, Jie menggantikan pemimpin untuk memimpin acara doa dan menyalakan lentera pada saat festival bunga. Sementara itu, Nenek Hua bertanya mengapa Senji tidak menggantung lonceng miliknya sendiri. Di Pulau Yinling ada legenda yang mengatakan setiap orang punya jodoh yang telah ditetapkan. Saat festival bunga, orang yang menggantungkan lonceng dan berdoa dengan sungguh-sungguh akan punya kesempatan untuk bertemu dengan jodohnya. Senji pun memberitahu bahwa ia telah bertemu dengan seseorang yang ia sukai. Lalu Senji menyuruh orang untuk mengangkat rak dan memindahkannya. Namun sesaat rak itu hampir menjatuhinya. Untungnya Jie datang untuk menolongnya. Senji juga teringat bahwa 6 tahun yang lalu ia tidak bisa turun dari pohon dan ditolong oleh Jie. Setelahnya, Jie pergi namun tak sengaja menjatuhkan ponselnya. Di saat Senji ingin mengantarkan bunga, ia terjatuh dan juga ditolong oleh Jie. Senji pun memberikan ponsel milik Jie. Namun, Jie mengelak bahwa itu bukan ponselnya dan ia juga tidak menolong Senji. Akhirnya, Senji berpura-pura bahwa kakinya tergilir dan menyuruh agar Jie menelpon dokter di pulau. Namun, Senji menelpon nomornya sendiri agar ia memiliki nomor Jie. Alhasil, Jie marah dan pergi. Ketika Senji melihat luka milik Jie saat menolongnya, ia menyuruh agar Jie menunggunya karena ia akan menjemput seorang dokter. Senji menjemput temannya yang bernama Jiang. Sebenarnya saat Jie terluka, ia akan pulih dengan sendirinya. Ia juga merasa gelisah ketika ia dan Senji semakin sering bertemu. Di sisi lain, ia tidak ingin menghadiri festival bunga. Tetapi di masa lalu, ia telah berjanji akan menemani Senji merayakan festival bunga setiap tahun. Malamnya, Senji merasa sedih karena tidak menemukan Jie dan merasa bahwa Jie sedang menghindarinya. Sebenarnya keinginannya adalah agar ia dan Jie bisa bertemu kembali, namun keinginannya tidak terwujud. Tak lama ia mendapat kabar bahwa pemimpin pulau tidak hadir dan akan digantikan oleh seorang pria bernama Jie. Jie pun datang dengan menggunakan topeng. Karena itu juga Senji mengetahui nama Jie. Sebenarnya setelah hidup kembali, Senji tidak mengingat apapun tentang masa lalu dan siapa dirinya dahulu. Jie menangis karena teringat Senji yang dahulu. Dahulu, Jie disuruh agar membunuh anggota klan Senji. Saat pedang mengarah kepada anggota klannya, Senji berlari dan meninggal di bawah pedang Jie. Ia menukarkan nyawanya dengan rasa bersalah milik Jie. Karena itu adalah tugas dari ketua klan. Di tengah dinginnya salju, Senji pun meninggal. Sedangkan Jie hanya bisa menangis. Kini Jie berpura-pura bahwa ia tidak mengenal Senji. Ia juga berbohong bahwa ia menangis karena angin yang kencang. Meski begitu, Senji memperkenalkan kembali dirinya kepada Jie. Namun Jie tidak ingin berkenalan dengan Senji dan berkata jika pemimpin pulau yang baru datang, ia akan segera pergi. Karena ia hanya akan menjadi pemimpin pulau sementara. Senji pun bersikeras agar Jie mengenalnya karena ia adalah asisten pemimpin pulau di Pulau Yinling. Jie tetap menolak dan memilih untuk pergi. Suatu hari, Senji dan Jiang berpura-pura bahwa terjadi masalah dan menyangkut nyawa seseorang. Sebenarnya itu hanyalah kincir air yang ditaruh batu oleh Senji. Mengetahui bahwa ia dibohongi, Jie pun menjadi marah. Senji menjadi sedih dan memberikan bunga kepada Jie sebagai permintaan maafnya. Sebagai penjual bunga, Senji selalu mengantarkan bunga setiap harinya. Di sisi lain, Jie merawat lonceng milik Senji dahulu. Ia teringat perkataan nenek yang berkata bahwa ia dan Senji tidak bisa bersama selamanya. Senji pun datang dan khawatir karena mengira bahwa Jie memegang lonceng yang panas.
Awalnya, Senji ingin memberikan bunga yang bermakna bahwa ia menyukai Jie. Namun, Jie berkata bahwa ia tidak menyukai tulip. Hal itu membuat Senji kesal dan juga sedih. Sebenarnya, Senji juga tidak terlalu paham. Jelas-jelas baru bertemu beberapa kali. Namun, ia merasa familiar seperti sudah kenal beberapa tahun sebelumnya. Dulu, Senji merasa bahwa ia tidak terlalu menyukainya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa hatinya terasa sakit ketika Jie menolaknya. Setelahnya, Senji berjalan-jalan untuk mengurangi rasa sedihnya. Saat itu juga ada banyak kunang-kunang yang indah. Di balik itu semua ada Jie yang sedang mengamati Senji. Dahulu, setiap kali ia bersedih, ia akan pergi ke tempat itu. Walaupun sudah bertahun-tahun, kebiasaannya tidak berubah. Esoknya, asisten Jie yang bernama Chai mendapatkan bunga dari Senji. Senji juga memberikan bunga kepada penduduk lainnya kecuali Jie. Chai juga berkata bahwa Senji akan pergi meninggalkan Pulau Yinling. Hal itu membuat Jie bergegas mencari Senji. Di sisi lain, ada gadis dari kota yang sedang berlibur. Tas miliknya dicuri, namun untungnya Senji melihatnya dan mengejar pencuri. Senji hampir saja diserang, untungnya Jie datang melindunginya. Jie sebenarnya menyayangkan kepergian Senji. Ia berkata bahwa luar pulau berbahaya, namun sebenarnya hanya agar Senji tidak pergi. Senji pun merasa senang karena rencananya berhasil. Sementara itu, Jie menyadari bahwa ia selalu merasakan sakit ketika bersentuhan dengan Senji. Ia mulai mendapatkan hukuman karena dadanya mulai berdarah. Senji mengunjungi untuk bertanya pada Jie apakah ia yang melepaskan kunang-kunang saat Senji di danau. Sebelumnya, Senji bertemu dengan anak-anak yang membawa kunang-kunang dan berkata bahwa Jie yang menangkapnya. Senji juga menjelaskan bahwa ia menyukai Jie. Akhirnya, Jie menunjukkan bahwa ia tidak terdapat bekas luka sama sekali saat di kebun teh. Jie juga memberitahu bahwa ia tidak menua dan tidak meninggal. Awalnya, Senji mengira bahwa Jie berbohong dan mengarang untuk menolaknya. Sesaat, Jie mengambil pisau dan melukai tangannya. Lukanya seketika menjadi hilang. Setelahnya, mereka mendapatkan kabar bahwa Nenek Hua sedang sakit. Nenek Hua tidak memiliki keluarga. 6 tahun yang lalu, saat Senji baru datang ke Pulau Yinling, Nenek Hua lah yang mengajarinya menanam bunga. Senji mewujudkan keinginan terakhir Nenek Hua yang ingin melihat salju. Jie juga membantu Senji mewujudkan salju pertama. Hingga akhirnya salju turun dan Nenek Hua pun pergi dengan damai. Suatu ketika, seorang gadis bernama Luo Fei ingin pindah penginapan karena penginapan sebelumnya kurang nyaman. Ia menghirup jamur beracun yang membuatnya berhalusinasi. Tak lama, Jiang datang dan Luo Fei pun menganggapnya sebagai seseorang yang bernama Zheng. Setelah sadar, Luo Fei malah menganggap Jiang sebagai pria yang mesum. Sebenarnya, klinik Jiang yang sekarang dulunya adalah penginapan. Namun, pemiliknya pergi dan menyewakan penginapan kepada Jiang. Akhirnya, Jiang menyuruh agar Luo Fei menginap di sana saja. Walau begitu, Luo Fei masih menganggap Jiang sebagai pria yang mesum dan mewaspadainya. Di samping itu, Jie ingin pergi dari pulau untuk menghindari Senji. Tak lama, Senji memanggilnya. Ia menyuruh kepada Chai agar berkata bahwa ia sedang tidak ada. Senji tahu bahwa Jie sedang ada di rumah. Ia pun menyuruh agar Jie datang ke rumahnya karena ia akan memberikan hadiah perpisahan. Senji telah menunggu sampai tengah malam, namun Jie tak kunjung muncul. Di saat Senji tertidur, Jie menahan rasa sakitnya dan memindahkan Senji ke dalam kamar. Ketika Senji terbangun, ia menarik Jie. Namun ia berpikir bahwa ia sedang bermimpi. Sedangkan Jie ingin mencium Senji namun mengurungkan niatnya karena badannya merasakan sakit ketika berdekatan dengan Senji. Di pagi hari, Luo Fei tidak bisa membuka pintu karena banyak barang. Ia pun meminta tolong kepada Jiang. Jiang menyuruh agar Luo Fei melompat saja, namun Luo Fei merasa ragu. Hingga akhirnya Jiang membantunya dengan menggendongnya. Sementara itu, Senji bertemu dengan Jie karena ia menyadari bahwa sebelumnya ia tidak bermimpi. Ia marah karena Jie selalu menolaknya, namun diam-diam selalu melakukan hal yang membuat orang salah paham. Senji pun menyuruh agar Jie pergi karena ia akan mengikuti keinginan Jie untuk melupakan segalanya. Namun, ketika Senji ingin pergi, Jie menahannya dan menyuruh agar Senji memberinya waktu karena masih ada satu hal yang belum ia selidiki dengan jelas. Akhirnya, Jiang dan Luo Fei membantu Senji. Mereka berbicara di rumah Jie dan berkata bahwa Senji mau berdoa di Pulau Huxin malam hari. Namun, laporan cuaca mengatakan akan turun hujan. Ketika Senji pergi pada saat hujan, ada seseorang yang mengikutinya.
Ia berpura-pura terjatuh agar ditolong, namun yang mengikuti ternyata adalah paman Wang yang sedang mencari jamur. Alhasil, Senji pergi ke rumah Jie. Ia bertanya mengenai Jie yang terus mengikutinya, tetapi Jie terus mengelak. Setelahnya, ia mengganti baju dan mengeringkan rambut di rumah Jie. Jie juga membuatkan sup jahe untuk Senji. Lalu, Senji menagih jawaban yang akan diberikan Jie. Tetapi, Jie menjelaskan bahwa segala sesuatu tidak semudah kelihatannya. Ia pun menyuruh agar Senji pulang karena hujannya sudah reda. Ketika di luar rumah, Senji menyadari ada daun yang mana itu hanya ada di hutan yang ia kunjungi sebelumnya. Di sisi lain, Jiyang dan Luffy menghibur dan mengajak Senji untuk menonton film. Namun, Senji menyuruh agar mereka pulang saja. Keesokan harinya, Chai memberikan buku kepada Jie yang mengatakan bahwa orang yang hidup panjang jika tidak bisa melepaskan rasa cinta di hatinya akan mendapatkan hukuman. Jika berhubungan dengan kekasihnya, semakin kuat perasaannya, maka hatinya akan semakin sakit. Lalu ia akan memastikan apakah hukumannya tidak melukai Senji. Jika Senji selamat, maka ia bisa berada di sisinya. Ketika menonton film di luar ruangan bersama, Senji dan Jie ingin saling melihat, namun mereka dihalangi oleh Chai. Setelahnya, Jiyang dan Luffy pergi ke toilet. Saat Senji membenarkan layar, Jie memberikan isyarat agar Chai segera pergi. Setelah itu, ia membantu Senji. Jie memegang tangan Senji dan bertanya apakah hatinya sakit. Senji pun berkata bahwa ia tidak merasakan sakit namun merasakan jatuh cinta. Akhirnya, Jie pun merasa lega. Ia memberikan jawaban dan berkata bahwa ia menyukai Senji. Lalu, Jie mengantar Senji pulang. Di pagi harinya, ia sibuk memilih pakaian untuk berkencan dengan Senji. Di samping itu, Jiyang mendengar dari Luffy bahwa akan ada meteor yang pernah melintasi bumi 500 tahun yang lalu dan akan melintasi langit Pulau Yinling malam hari. Ketika kencan, Senji bersembunyi untuk memainkan permainan bersama Jie. Jie membuka kertas berisi peta yang digambar oleh Senji. Jika ingin mencari harta karun yang disembunyikan oleh Senji, ia harus menuju ke lokasi A dahulu. Sesampainya di sana, ia mendapatkan surat di tempat ia menangis. Walaupun Senji tidak tahu mengapa ia menangis, namun setelahnya Senji tidak akan membiarkannya sedih lagi. Setelah itu, ia mendapatkan surat yang dititipkan oleh anak-anak. Di dalam surat itu ada 2 buah permen. Permen berwarna merah artinya suka, permen berwarna biru artinya tidak suka. Surat selanjutnya berisi daun yang tertinggal ketika ia mengikuti Senji di hutan. Di tempat terakhir, Senji sudah menunggu Jie. Jie pun datang dan mengikat penutup mata pada Senji. Ia dibawa ke sebuah tempat ketika ia menolongnya saat di pasar. Jie menganggap 2 pertanyaan suka atau tidak suka tidaklah benar. Lagi pula, dari awal sampai akhir ia telah menyukai Senji. Setelah itu, Senji mengajak Jie ke sebuah tempat untuk memberinya kejutan. Sebenarnya yang ia maksud adalah menonton meteor bersama. Dahulu, Jie dan Senji ingin melihat meteor bersama, namun saat itu turun hujan dan mereka gagal untuk melihatnya. Senji juga menyalakan kembang api dan bermain sembari melihat meteor. Mereka hampir saja berciuman, namun Jiyang dan Luffy datang menggagalkannya. Sebenarnya Luffy cuti untuk melihat meteor bersama mantan kekasihnya, namun hal itu tidak bisa diwujudkan. Jiyang ingin mengetahui masalah Luffy, namun Luffy merasa kurang suka. Jiyang pun memberitahu bahwa cara untuk melupakan percintaan sebelumnya adalah memulai percintaan yang baru. Sesampainya di rumah, Jie kembali merasakan sakit dan nyeri di tubuhnya. Chai pun memberitahu agar Jie mengontrol diri, karena jika Senji semakin mencintai Jie, maka Jie lah yang akan semakin merasakan sakit. Di samping itu, Luffy yang merasa stres meminum arak untuk melampiaskannya. Jiyang menanam pohon plum untuk membuat arak. Walaupun ia tidak minum arak, namun ia ingin menanam untuk orang yang ia sukai. Karena itu, Luffy memperingati agar Jiyang tidak perlu berbuat banyak untuknya, karena ia hanya akan menetap di sana selama 1 musim gugur. Ia hanya menganggap Jiyang sebagai seorang adik, namun Jiyang tidak mau dianggap sebagai adik. Ia ingin menjadi orang yang menemani Luffy melihat meteor. Ketika Senji ketakutan karena petir, Jie datang menerobos hujan untuk menemuinya. Mereka merasa canggung satu sama lain. Namun akhirnya Senji bercerita bahwa ia tidak bisa mengingat kehidupannya sebelum berusia 18 tahun. Ia dipungut oleh seorang nenek yang berkata bahwa ia mengalami kecelakaan yang serius dan hilang ingatan. Jie menanggapi bahwa terkadang tidak bisa mengingat masa lalu bukanlah hal yang buruk. Ia juga menggambar Senji di masa lalu.
Sementara itu, Jiang memayungi pohon plum agar tidak terkena hujan. Luo Fei juga datang untuk memayungi Jiang. Namun setelahnya ia menjadi marah dan pergi. Di saat Senji ketakutan karena petir, Jie ingin memeluknya namun ia tidak bisa melakukannya karena tubuhnya akan sakit. Ia pun menginap untuk menemani Senji. Karena Senji tidak bisa tidur, Jie memainkan sebuah lagu. Senji juga bercerita bahwa saat pertama kali ia datang di pulau itu dan tidak bisa tidur, ada seseorang yang memainkan sebuah lagu yang sama. Ternyata orang itu adalah Jie. Esoknya, Senji mengantarkan sup yang ia masak sendiri lalu pergi. Hari-hari berikutnya, Senji juga memberikan sup lagi kepada Jie. Sup itu berfungsi untuk menambah stamina dan mengobatinya. Jie mengira bahwa Senji sudah mengetahui soal sakit hatinya. Namun sebenarnya Senji melakukan itu karena berpikir bahwa Jie bukanlah pria yang normal dan mengiranya aneh. Ketika Senji sedang merangkai bunga, Jie datang untuk mengajaknya menggantung lonceng bersama. Jie juga memegang tangan Senji agar tidak berpikiran bahwa ia tidak normal. Mereka akhirnya memasang lonceng bersama dan mengikatnya dengan erat. Lalu mereka berciuman. Setelahnya Jie pun pingsan. Senji pun juga mengetahui luka di tubuh Jie. Sebelumnya, Jie menggunakan metode akun punter dari klan Lingyi yang mampu meringankan rasa sakit di hatinya. Namun, efek sampingnya ia hanya bisa menekan rasa sakit dalam tubuh beberapa waktu. Setelahnya, semua rasa sakit yang ia tekan akan kembali ia rasakan 2 kali lipat. Karena itu, ia menjadi pingsan. Hingga akhirnya Senji mengetahui hal itu. Ia tidak ingin Jie menderita lagi. Alhasil, ia memutuskan asalkan mereka berdua bisa bersama, walaupun tidak bersentuhan juga tidak apa-apa. Senji akan membuktikan kepada Jie walaupun tidak boleh bersentuhan, mereka juga bisa bahagia. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Mereka bergandengan tangan walaupun menggunakan tanaman. Namun ketika Senji terjatuh, ia melarang agar Jie tidak menolong. Jie ingin menggendongnya, tetapi Senji bersikeras bahwa ia bisa jalan sendiri. Di sisi lain, Luo Fei terus saja mabuk karena mendapat kabar bahwa mantan pacarnya telah memiliki pacar baru. Jiang pun datang membawakan arak kuning yang telah dihangatkan agar Luo Fei tidak kedinginan. Namun Luo Fei mengira bahwa Jiang baik terhadap semua orang. Jiang pun menjelaskan bahwa ia hanya memperdulikan Luo Fei. Ia juga rela menemani Luo Fei minum arak. Dahulu Luo Fei selalu mengejar karirnya hingga tidak menempati janjinya dengan mantan kekasihnya untuk datang berlibur ke Pulau Yinling. Karena itulah sekarang ia memilih cuti dan berlibur di Pulau Yinling. Luo Fei juga menyuruh agar lebih baik Jiang segera melupakan imajinasinya. Secara tidak langsung Luo Fei menolak Jiang karena merasa ia tidak layak. Namun Jiang malah mencium Luo Fei. Keesokan harinya penyakit lambung Luo Fei kambuh lagi. Ia mencari obat di laci dan mendapatkan catatan yang mana Jiang sudah menyimpan obat untuknya karena di pulau tidak ada obat seperti itu. Sementara itu, Senji memperagakan baju Jie seakan seperti Jie dan memeluknya. Melihat itu, Jie merasa bersalah terhadap Senji. Di klinik Jiang, ia memasak untuk Luo Fei dan juga telah mencuci pakaiannya. Namun, Luo Fei tidak menyukai kepedulian Jiang, terlebih ia juga marah karena Jiang menyiapkan obat untuknya. Ia tidak menganggap ciuman kemarin sebagai apapun. Saat Senji menunggu Jie, Chai berkata bahwa Jie sedang beristirahat. Namun ketika Chai lengah, Senji menerobos masuk. Ia melihat Jie yang sedang memaksakan diri untuk melakukan pengobatan. Karena itu Senji merasa marah karena mereka telah sepakat untuk tidak bersentuhan. Jie pun berkata bahwa ia ingin memeluk, mencium dan juga melindungi Senji ketika sedang berada dalam bahaya. Setelah itu Senji mengajak Jie untuk menikah. Ketika mengantar Senji pulang, mereka berdua berciuman lewat kaca. Mereka juga mengunjungi lokasi untuk pernikahan. Saat Senji berada di ruangan Jie, ia tidak sengaja membuka ruangan rahasia dan melihat banyak lonceng di ruangan itu. Hingga ia bisa melihat lukisan dirinya di masa lalu. 500 tahun yang lalu, Senji tidak sengaja bertemu dengan Jie yang sedang terluka. Senji merawat luka Jie hingga sembuh. Hingga akhirnya ketua klan menyuruh agar Senji membunuh Jie karena ayah angkat Jie ingin menyerang dan menguasai Pulau Yinling dan merebut ilmu rahasia Lingyi. Namun Senji tidak mampu membunuhnya karena dia tahu bahwa Jie masih punya hati nurani dan yakin bahwa Jie tidak seperti ayah angkatnya. Karena itu, ketua klan menyuruh agar Senji membuat Jie jatuh cinta padanya dan ketika Jie mengarahkan pedang kepada klan, ia harus tewas di bawah pedangnya. Kini ingatan Senji telah kembali sepenuhnya. Ia menyadari bahwa seharusnya dirinya telah meninggal.
Ia menangis ketika Jie memberikan kue seperti yang pernah ia berikan pada Jie dahulu. Setelah itu, ia bergegas untuk pergi. Sanji teringat bahwa klan Lingyi memiliki ilmu rahasia untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Saat Jie mendatanginya, ia mencoba menghindar dan setelah itu ia bersikap dingin kepada Jie. Sanji melihat paku di tubuh Jie lalu menangis. Sanji berkata bahwa ia menyadari jika ia sama sekali tidak memahami Jie. Jie juga tidak memberitahu apapun kepadanya. Ia tidak bisa menikmati semua itu dengan tenang. Setelah itu, ia memutuskan hubungannya dengan Jie. Esoknya, Jie membuatkan sup untuk Senji. Namun, Senji menyuruhnya untuk pergi karena mereka telah putus. Jie bersikeras untuk tinggal karena Senji butuh seseorang untuk menjaganya. Senji menjelaskan bahwa ia tidak bisa menerima fakta bahwa mereka tidak bisa bersentuhan. Ia merasa baginya tidak adil. Hingga akhirnya Jie menarik Senji dan menciumnya. Ia menahan rasa sakitnya untuk Senji. Sesaat ia menjadi tak sadarkan diri. Di samping itu, Chai mendengarkan Senji berbicara kepada Luo Fei bahwa ia ingin meninggalkan Pulau Yinling. Chai segera melaporkannya kepada Jie. Jie segera mencegah Senji. Bagi Senji, masalah terbesarnya sekarang adalah Jie. Ia hanya ingin meninggalkan Jie. Karena orang yang tidak ingin Senji temui adalah Jie, akhirnya Jie mengatur agar ia saja yang pergi. Kini, Jie menyuruh agar Chai tetap tinggal untuk membantunya menyelesaikan urusan. Ia ingin Senji menenangkan dirinya terlebih dahulu. Setelah ia pergi, Jie menyuruh agar Chai membantunya memperhatikan Senji dan memberitahunya jika ada masalah. Mungkin dengan begitu, Jie bisa tahu alasan Senji mendadak putus dengannya. Di saat Jie pergi ke ruangan rahasia, ia mengetahui bahwa Senji pernah datang dan mengingat semuanya, sehingga Senji putus dengannya. Di sisi lain, Senji bertemu dengan Chai yang sedang membawa hadiah kepada penduduk karena Jie akan pergi hari itu. Namun tak ada bagian untuk Senji. Sementara itu, Luo Fei yang ingin meninggalkan pulau dihalangi oleh Jiang. Luo Fei datang ke pulau untuk menenangkan diri. Sekarang ia ingin menenangkan diri di tempat lain. Jiang membawa koper Luo Fei dan menyuruhnya untuk menenangkan diri di tempatnya saja karena ia akan pergi untuk mencari obat. Sanji menangis di tepi danau. Hanya dengan semuanya kembali seperti semula, maka itu akan menjadi cara yang terbaik. Ternyata Jie sedang berada di dekatnya dan telah mendengar semua ucapan Senji. Senji berpura-pura tidak tahu, namun Jie mengatakan bahwa Senji memasuki ruangan rahasia dan telah mengingat semuanya. Senji beralasan bahwa ia tidak ingin bersama dengan seseorang yang telah membunuhnya. Tetapi ketika Senji muncul di hadapan Jie, tidak ada yang berubah di antara mereka. Jika alasan itu mampu membuat Jie menyerah, maka ia telah mengakhiri hidupnya ratusan tahun yang lalu. Namun bagi Senji, cinta Jie sangatlah rumit dan terlalu membebani, sehingga ia tidak sanggup menanggungnya. Hingga akhirnya Jie menyuruh Senji memegang tangannya. Jika dadanya tidak sakit, maka ia akan percaya jika Senji tidak menyukainya lagi. Namun Senji tidak ingin memiliki kontak fisik dengan Jie lagi. Akhirnya Chai memberikan saran agar Senji dan Jie bisa melakukan kontak fisik untuk mengetahui perasaan Senji. Jie mendatangi Senji karena sistem perairan di pulau harus ditingkatkan dan saat itu adalah giliran taman bunga milik Senji. Ketika Jie ingin mengambil kesempatan untuk bersentuhan, Senji selalu menghindarinya. Jie beralasan bahwa kekurangan alat dan akan datang lagi besok. Karena itu, Senji bersikeras ke pasar sendiri untuk membeli alat walaupun pasar hampir tutup karena tidak ingin bertemu dengan Jie besok. Luo Fei bertanya kepada Senji berapa hari Jiang keluar pulau biasanya. Ia menunggu Jiang namun berpura-pura tidak peduli kepadanya. Setelah itu, Chai datang dan berkata bahwa terjadi sesuatu dengan Jie. Saat datang, Jie segera mencium Senji dan hatinya menjadi sakit. Jie menunjukkan tangannya yang terluka karena mengganti lampu. Senji berpikir bahwa luka Jie sebelumnya bisa sembuh sendiri. Namun akhirnya ia tetap mengobatinya. Ia teringat perkataan ketua klan bahwa orang yang melanggar perjanjian akan kehilangan nyawa abadinya dan kemampuan tidak terlukanya. Cara lain untuk menyelamatkannya adalah membuat pisau dengan lonceng orang yang ia cintai. Untuk mengeluarkan paku, maka perjanjian bisa dihapuskan. Namun orang yang bangun akan meninggal. Setelahnya, Senji memberikan surat dan bunga permintaan maaf darinya karena sikap munafik dan ucapan dinginnya sebelumnya. Jika Jie tidak mempermasalahkannya, maka ia bisa pergi ke hamparan senja untuk menerima doa tulusnya. Dahulu mereka memiliki 3 permohonan. Permohonan pertama adalah klan Senji bisa hidup tenang di pulau dari generasi ke generasi.
Permohonan kedua, mereka bisa melewati festival bunga bersama setiap tahun. Permohonan ketiga, jika suatu hari Senji meninggal di hadapan Chie, ia tidak boleh menyelamatkannya. Namun, kini Chie tidak akan membiarkan Senji meninggal di hadapannya lagi. Lalu, Senji memberikan bunga dan akan menyelesaikan pernikahan yang tertunda sebelumnya. Saat di jalan, mereka tidak sengaja bertemu paman yang memberikan kotak hadiah yang Senji pesan. Chie ingin melihatnya, namun Senji melarangnya karena itu adalah sebuah kejutan. Ketika Chie mengantar paman pulang, ia bertanya apa isi hadiah Senji. Awalnya, sang paman tidak ingin memberitahunya. Namun, Chie beralasan bahwa ia juga ingin memberi hadiah pada Senji. Ia takut jika hadiahnya akan sama dengan Senji. Akhirnya, sang paman memberitahu bahwa Senji memintanya menempa sebuah pisau perak. Hal itu membuat Chie terkejut dan teringat perkataan nenek dahulu. Di saat hujan, Luffy mabuk dan menunggu Jiang. Karena dermaga sedang libur, Jiang rela mendayung sendiri demi menepati janji pada Luffy untuk pulang hari itu. Luffy yang mabuk pun mencium Jiang. Sanji mendatangi Chie untuk memberinya benih bunga. Ia takut jika ia tidak bisa menemani Chie karena Chie hidup lebih lama. Namun ia berharap agar bunga bisa menemaninya. Saat Sanji mencoba menanam bunga, hal itu membuat Chie menangis. Ia berharap agar Senji juga bisa melihat saat bunganya mekar. Chie juga berkata bahwa ia memiliki sesuatu untuk Senji. Mereka melihat lonceng yang dibuat Chie setiap tahun saat kepergian Senji, karena hal itulah yang menjadi harapan Chie setiap tahun. Akhirnya mereka menjadikan lonceng itu sebagai undangan pernikahan dan membagikannya bersama dengan bunga. Setelahnya, Chie memberikan barang milik Senji dahulu karena itu adalah janji di antara mereka. Entah berapapun tahun berlalu, ia tidak akan melupakan selamanya. Chie bergantian untuk melamar Senji. Namun, Senji tidak ingin melakukan pernikahan di bawah pohon karena ia takut mengingat kejadian sebelumnya. Akhirnya, mereka melangsungkan pernikahan. Chie berhasil menempati janjinya untuk memberikan pernikahan tanpa penyesalan kepada Senji. Senji juga memberikan bunga kepada Luffy. Setelah itu, mereka mengikat lonceng sebagai tanda hubungan pernikahan. Lalu mereka berciuman tanpa bersentuhan. Di sisi lain, Chie meminta izin untuk memeluk Senji sambil menahan rasa sakit. Karena itu juga mereka tidak akan punya penyesalan ke depannya. Setelah itu mereka meminum arak pernikahan. Senji lalu meminta maaf karena ia telah membohongi Chie karena ia tidak bisa melihat kekasihnya meninggal di hadapannya. Namun Chie telah tahu yang sebenarnya bahwa Senji ingin membuatnya pingsan. Alhasil Chie membuat Senji pingsan. Di sisi lain, Luffy masih tetap akan pergi karena suatu alasan. Ketika masih kecil, impiannya adalah menjadi Dewi Pelangi dan melukis pelangi untuk setiap orang. Neneknya bahkan memberinya satu kotak pensil warna, namun akhirnya orang tuanya bercerai dan tidak menginginkannya lagi. Luffy merasa bahwa dirinya tidak penting dan juga tidak berguna. Ia meminta agar Jiang berjanji untuk tidak mengantar kepergiannya besok. Jiang juga menyuruh jika Luffy tidak senang, maka ia bisa kembali kapan saja. Besoknya saat Luffy pergi, Jiang menaruh hiasan pelangi untuk mewujudkan impian Luffy. Akhirnya Luffy pun pergi. Setelah Senji sadar, ia segera mencari Chie. Ia menemukan Chie sedang berada di ruangan rahasia dan lukanya mendadak menjadi parah. Senji marah karena Chie ingin diam-diam menanti kematiannya sendiri dan tidak menghadapinya bersama-sama. Mereka sama-sama tidak mampu melihat kekasihnya meninggal. Saat Chie semakin merasakan sakit, ada seorang paman yang berkata bahwa bunga pemberian mereka layu dalam satu malam. Tidak hanya itu, warga desa menjadi sakit dan seluruh desa menjadi kacau. Sebenarnya, hukuman melanggar perjanjian bukan hanya tentang mereka berdua, namun menyangkut seluruh pulau. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari Nenek Man agar memecahkan seluruh teka-teki itu. Ilmu rahasia Lingyi begitu kuat. Ketika menyentuhnya, maka akan terjadi malapetaka. Chie memakai keinginan kuatnya terhadap Senji untuk mengubah takdir. Saat ini mereka berdua sudah melanggar ilmu pantangan kuno. Sesaat, Senji melihat bayangan seluruh pulau yang tidak ada penduduknya. Senji merasa tidak percaya kemudian pergi. Nenek Man memberitahu agar Chie dan Senji menemuinya ketika sudah membuat keputusan. Jika paku perak dikeluarkan, maka seluruh pulau akan teratasi, namun hidup Senji dan Chie hanya tersisa 7 hari. Setelah itu, Senji mencari semua buku untuk mengatasi masalah. Ia sangat terkejut dengan apa yang ia lihat dan tidak ingin menjadi orang yang berdosa di Pulau Yinling. Chie mengingatkan bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak boleh menyembunyikan sesuatu.
Jie menunjukkan cincin pemberian nenek Man. Setelah mereka memakainya, mereka bisa saling berbagi rasa sakit satu sama lain. Sanji menyetujuinya karena baginya jika bersama dengan Jie maka 7 tahun dan 7 hari tiada bedanya. Hingga suatu ketika tibalah saat dimana nenek Man mengeluarkan paku perak di tubuh Jie. Walaupun sisa 7 hari mereka memanfaatkannya sebaik mungkin. Sementara itu, di saat Jie yang sedang mencari tanaman obat, ia melihat ada jamur beracun yang tumbuh di dekat jalan. Sesaat ada Luffy yang memberitahu agar tidak menyentuhnya karena beracun. Jie yang mengira bahwa ia sedang berhalusinasi. Namun Luffy benar-benar datang kembali untuk menjabat sebagai Dewi Pelangi. Mereka pun saling berpelukan. Kini Sanji dan Jie menikmati salju terakhir mereka dan juga berciuman. Mereka juga menikmati kehidupan suami istri yang normal. Hari demi hari rambut mereka mulai memutih. Hal itu sudah termasuk dengan menua bersama. Akhirnya mereka berfoto bersama karena foto tidak akan pernah menua. Jiang berusaha mencari obat herbal untuk menyembuhkan mereka. Luffy pun menyuruh agar Jiang tidak mencarinya karena penyakit mereka tidak bisa diatasi oleh obat herbal. Sanji dan Jie semakin lama menjadi tua hingga akhirnya mereka meninggal tanpa penyesalan. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi abadi dalam cerita yang selalu dikenang orang. Dan akhirnya drama pun berakhir.